Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Akhir masa batas waktu pelaporan pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 terpantau sepi. Sepi dan lengang, lapor pajak tanpa antrian. Suasana hari terakhir di batas pelaporan pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Hal ini dikarenakan sebagian besar wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan atas pajak. Capaian pajak untuk wilayah Jawa Timur 1 tahun ini sebesar 100,85%, lebih besar dari target 44,5 triliun rupiah, sementara penerimaan tahun 2021 mencapai 44,9 triliun rupiah. Baik, terkait dengan hari terakhir pelaporan SPT pajak ini kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Novanaya Antaka di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Kita pantau bagaimana jalannya hari terakhir lapor SPT pajak di Jakarta, dan ada pula koresponden Eka Rima di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Kita akan ke Naya terlebih dahulu. Naya, selamat pagi. Di hari terakhir ini bagaimana catatan peningkatan pelapor SPT pajak jika dibandingkan dengan pelaporan SPT tahun lalu? Apakah ada catatan peningkatan? Ya, selamat pagi Aldi dan juga pemirsa. Untuk tahun ini memang di KPP Pratama Setiabudi 1 sendiri mulai tanggal 30 hingga 31 memang terlihat cukup ramai, di mana Anda bisa lihat di belakang saya sejak pagi tadi, bahkan baru dibuka pukul 8 pagi, masyarakat sudah banyak yang datang langsung untuk melaporkan surat pemberitahuan lapor pajak tahun 2022. Dan untuk di KPP Pratama Setiabudi sendiri, perharinya rata-rata ada sekitar 50 orang atau wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Dan memang jika dilihat tidak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang kebanyakan dari masyarakat memilih untuk melakukan atau melaporkan SPT tahunan melalui website DJP online, sehingga berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dari total jumlah wajib pajak sebanyak 19 juta orang, ada sekitar 1,65 wajib pajak badan dan 17,35 wajib pajak perorangan. Sementara itu, untuk pertanggal 30 Maret saja tercatat sudah ada 10,3 wajib pajak yang sudah melaporkan, di mana 9 juta atau didominasi oleh wajib pajak yang melaporkan secara online. Dan untuk kondisi di sini memang cukup kondusif, di mana nantinya masyarakat yang ingin melaporkan SPT tahunan juga nantinya akan ada petugas yang ikut membantu jika ada kesulitan. Dan salah satu masalah mungkin yang sering dikeluhkan oleh masyarakat atau wajib pajak adalah hilangnya atau lupanya password. Untuk itu di sini nanti juga akan disediakan atau dibantu oleh petugas untuk diberikan e-fin agar bisa melaporkan pajak. Sementara itu jika masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor pajak juga bisa melalui website DJP online. Selain itu, di tahun ini selain bisa datang langsung ke kantor cabang pajak di sekitar daerah Jakarta, dari Direktorat Pajak juga memberikan suatu program di mana nantinya atau sudah berjalan di mana nantinya pajak ini juga akan ditaruh di tempat-tempat rest area, di tempat-tempat umum seperti di pusat perbelanjaan, kemudian juga di kelurahan-kelurahan, sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan lapor SPT tahunan, sehingga juga itu juga menghindari adanya penumpukan di kantor-kantor pusat. Dan SPT tahun ini juga berguna bukan hanya untuk melaporkan harta kekayaan pribadi saja, nantinya juga akan digunakan untuk membantu pembangunan nasional dan juga membantu pembangunan fasilitas umum. Aldi. Baik, Naya, ini kan hari terakhir ya untuk lapor SPT, artinya mungkin sebagai informasi saja bagi masyarakat, nantinya jika masyarakat yang tidak melapor pembayaran pajaknya atau SPT pajaknya, apakah ada sanksi yang nanti akan diterima oleh mereka? Ya, bagi wajib pajak terutama yang memiliki NPWP yang tidak melaporkan SPT tahunan, tentunya ada sanksi. Jika melewati batas tempo sekitar 7 hari atau seminggu, akan dikenakan denda untuk SPT tahunan pribadi yaitu sekitar Rp100.000. Sementara untuk
wajib pajak badan akan dikenakan denda Rp1.000.000, sehingga dihimbau nih kepada masyarakat untuk hari terakhir bisa langsung melaporkan SPT tahunannya, bisa langsung ke kantor pajak atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah, yaitu bisa melalui website DJP online. Jadi bisa dimanapun atau kapanpun bisa melalui secara online dan juga real time. Ataupun jika password hilang juga bisa meminta EVIN dari pihak pajak melalui call center di 1.500-200 ataupun juga melalui email di DJP online atau KPP pajak Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Dan mungkin Aldi, jika Anda belum melaporkan pajak bisa datang ke KPP terdekat kantor ataupun melalui handphone ataupun komputer melalui DJP online. Naya, tentunya saya sudah lapor SPT. Oke, Naya, tidak ada lagi ya alasan masyarakat untuk tidak melaporkan SPT karena tadi sudah bisa lakukan telepon ke call center karena ada nomor yang bisa dihubungi jika lupa EVIN ataupun password, dan juga bisa melakukannya secara online langsung di website DJP. Terima kasih. Naya, selanjutnya kita akan bergeser ke koresponden CNN Indonesia Eka Rima di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Rima. Kalau di sana bagaimana perbandingan pelaporan SPT pajak secara online dan juga offline? Apa saja yang sudah dilakukan sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran pelaporan SPT pajak di masyarakat di Jawa Timur? Pagi Adi, jika melihat suasana yang sekarang memang cukup baik ya kondisinya, karena masyarakat sudah mulai muncul kesadaran untuk melakukan pelaporan wajib pajak bagi wajib pajak yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 ini. Ada 13 kantor perwakilan di sini yang juga sudah memiliki target masing-masing. Untuk tahun 2021 kemarin kita cukup mendapatkan hasil yang luar biasa ya, pecah telur setelah 12 tahun Indonesia tidak mampu mencapai perolehan atau penerimaan pajak, maka di tahun 2021 kemarin sekitar 1.227,89 triliun rupiah secara nasional mampu dicapai dengan angka sekitar 103,89%. Ini luar biasa sekali. Sementara untuk wilayah Jawa Timur juga mencapai target yang cukup luar biasa. Saat ini di tahun ini juga pastinya ada target, walaupun target tersebut menurun dibanding tahun lalu. Karena memang diperkirakan tahun ini kemampuan pajak atau kemampuan konsumsi masyarakat akan menurun karena ada peningkatan rencana kenaikan pajak. Ini yang menjadi salah satu kendalanya. Sementara bersama saya sudah ada Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 terkait dengan capaian, Pak. Hingga saat ini capaian untuk wilayah DJP 1 ini seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk tahun ini Kanwil DJP Jawa Timur 1 direncanakan penerimaannya sebesar 41,9 triliun. Dan untuk mencapai realisasi penerimaan di tahun 2022 ini salah satu adalah bagaimana penyampaian SPT di tahun 2022 ini untuk tahun pajak 2021 ini semakin meningkat jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk tahun ini dan hingga data kemarin, ya, jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sudah menyampaikan SPT tahunannya untuk tahun pajak 2021 itu sebanyak 236.941. Nah, jumlah tersebut kurang lebih sekitar 74,18% dari target rencana jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT. Kita perkirakan untuk tahun 2022 ini untuk SPT tahunan tahun 2021, wajib pajak yang akan menyampaikan SPT itu berkisar 319.427 wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi. Dan insya Allah target itu bisa kita raih di tahun 2022 ini. Tentunya banyak strategi yang sudah diambil oleh DJP untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak sesuai dengan target. Kalau melihat instruksi dari Menteri Keuangan sendiri bahwa harus melakukan pemantauan juga terhadap crazy rich, ini apakah juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak? Oh iya, hampir di semua kantor wilayah maupun kantor pelayanan pajak kita melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dari para crazy rich ya, terutama di Kota Surabaya. Kita sudah mengundang, bahkan kita mengunjungi lokasi usaha dari para crazy rich yang ada di Kota Surabaya, dan kita tentunya dari kegiatan ini kita juga menambah tambahan penerimaan di situ dan juga meningkatkan kepatuhan mereka di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Masih ada kendala tidak yang dihadapi untuk bisa meningkatkan kepatuhan pajak? Iya, tentunya perlu kolaborasi. Ya, pola kolaborasi
antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ada seluruh Indonesia, khususnya yang di Jawa Timur 1, dengan pimpinan daerah, dengan gubernur, dengan Kodam, ya Polda, maupun dengan asosiasi-asosiasi pengusaha. Jadi kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik, dan juga dengan DPRD maupun dengan para stakeholder yang ada di Kota Surabaya, sehingga kita sama-sama membangun kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Yang kedua, tentunya kita untuk mensukseskan program bulan penyampaian SPT ini untuk orang pribadi di tahun 2021 ini, ya, di bulan Maret maupun badan di bulan April, yang kita lakukan adalah kita melakukan pemberitahuan penyampaian SPT mengingatkan wajib pajak melalui WA maupun SMS Blast. Dan juga kita melakukan sosialisasi, ya, ke para pemberi kerja, kepada bendaharawan. Misalnya beberapa hari yang lalu kita dengan Kodamar 2 Surabaya, ya, prajurit-prajuritnya, ya, kita lakukan BINTEK, bimbingan teknis pengisian SPT, dan juga pekan panutan. Kita juga mengkampanyekan Ibu Mensos, Ibu Risma, kebetulan beliau kan tokoh di Surabaya. Kemudian beliau menghimbau masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur untuk membayar pajak, menyampaikan SPT tahunan. Demikian juga dengan Ibu Gubernur, Ketua DPD, ya, Bapak Lanyala Matatili, kemudian Bapak Pangdam, ya, kemudian Pangkolda Armada 2 Surabaya, Wali Kota, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan semuanya kita minta untuk menjadi panutan bagi masyarakat di Kota Surabaya pada khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Baik Pak, capaian itu pasti tentunya ada kolaborasi di sana dan cukup luar biasa sekali jika DJP Jawa Timur 1 ini mampu mencapai target dari yang sebelumnya di tahun 2021 setelah 12 tahun tidak mampu mencapai target, 2021 bahkan DJP 1 Jawa Timur juga mampu mencapai target tersebut. Ini menjadi satu hal yang luar biasa, dan yang paling menjadi catatan adalah jangan telat atau tidak melakukan pelaporan pajak, karena pasti akan ada denda bagi perorangan sebesar 100.000, sementara bagi badan sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk badan usaha sendiri berakhir pada 30 April nanti. Sementara untuk perorangan per hari ini harus sudah mulai melakukan pelaporan secara mandiri melalui e-filing atau juga bisa datang ke kantor DJP Pajak terdekat. Sementara beberapa sektor di Kota Surabaya khususnya yang cukup mendongkrak pajak ini adalah sektor pengolahan, kemudian juga perdagangan, perbankan, dan juga asuransi. Ini menjadi hal yang cukup luar biasa, dan harapannya di tahun 2022 ini target juga mampu tercapai, meskipun diperkirakan mungkin akan ada penurunan konsumsi dengan adanya rencana peningkatan pajak tersebut. Dan yang paling menjadi pantauan adalah Crazy Rich di Kota Surabaya juga menjadi pantauan Direktorat Jenderal Pajak untuk jika mereka memiliki kekayaan tertentu yang mungkin tidak dilaporkan kepada Jenderal Pajak. Aldi. Baik, Rima, tentunya harus dihilangkan ya stigma dari masyarakat bahwa bayar pajak itu ribet, lapor pajak itu ribet, karena sudah mudah dilakukan secara online maupun tinggal datang ke kantor pajak terdekat saja. Terima kasih Eka Rima, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya juga ada Novanaya Antaka yang melaporkan dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat pagi.